Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar di tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan di pembelajaran 4. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan setelah selesai berdoa, silakan langsung simak video berikut. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal merupakan tugas setiap warga negara. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjaga kerukunan. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi nih adik-adik, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh yang berperan penting pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, saat ini kita akan belajar peristiwa sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 9 Agustus 1945, sebelum proklamasi nih adik-adik, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Nah, Marsekal Terauchi ini adalah panglima besar tentara Jepang yang ada di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi pada saat itu Indonesia sendiri sedang dijajah oleh Jepang dan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Itu janji dari Jepang adik-adik. Nah, saat itu adik-adik ternyata janji ini tidak dipenuhi. Tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang itu dijatuhi bom oleh tentara musuh, yaitu daerah Hiroshima dan Nagasaki. Nah, daerah di Jepang ini dibom oleh Amerika Serikat yang termasuk dalam tentara sekutu. Nah, gara-gara ini nih, Hiroshima dan Nagasaki ini dibom, lalu Indonesia merasa ini adik-adik, merasa bangkit untuk memerdekakan atau memproklamirkan kemerdekaan karena bangsa Jepang sedang dalam kondisi yang terdesak. Nah, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Ternyata Jepang itu ingin menghadiahkan kemerdekaan karena mereka hanya ingin menarik simpati rakyat Indonesia. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia ini memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia itu diatur oleh Jepang. Jadi golongan muda ini inginnya Indonesia itu merdeka karena perjuangan mereka sendiri. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa ada campur tangan asing. Nah, itu tadi peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi adik-adik, kemerdekaan kita ini tidak hadiah dari Jepang, dari yang dihadiahkan Jepang, tetapi kemerdekaan kita ini adalah benar-benar hasil dari perjuangan bangsa Indonesia. Nah, setelah ini ada peristiwa berikutnya, yaitu di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu diasingkan adik-adik. Nanti kalian akan belajar di pembelajaran selanjutnya. Ada peristiwa Rengas Dengklok di situ. Nah, adik-adik, itu tadi peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan. Berdasarkan bacaan tersebut, kalian bisa menulis informasi penting pada peta pikiran berikut. Nah, peta pikiran ini kalian buat di buku kalian masing-masing dengan membuat kalimat tanya berdasarkan
bacaan peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Misalnya, mengapa Jepang ingin menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia? Nah, jawabannya karena terdesak oleh tentara sekutu yang sudah mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Lalu siapa yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Nah, itu adalah Jepang ya tadi ya. Nah, kalian buat peta pemikiran ini supaya kalian lebih mudah memahami peristiwa yang terjadi. Amati gambar berikut adik-adik. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Nah, di sini ada Benny, Edo, Siti. Mereka itu berbeda-beda adik-adik, tapi mereka tetap bermain bersama. Mereka tetap rukun dan menjaga persatuan. Nah, kalian ketika bermain dengan teman-teman kalian juga harus menjaga kerukunan, menjaga persatuan. Walaupun kalian mungkin berbeda agama, berbeda suku, berbeda asal ya, berbeda budaya mungkin, berbeda warna kulit. Alangkah baiknya kalau kita tetap hidup rukun dan bersatu. Perbedaan itu bukan menjadi penghalang kita untuk bersatu ya. Jadikan perbedaan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang harus kita jaga ya. Tetap rukun adik-adik. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Nah, apakah kalian menerapkan adik-adik nilai kerukunan? Ya, kita harus menerapkan nilai-nilai kerukunan supaya tercipta persatuan dan kesatuan. Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Nah, ini kegiatan apa yang pernah kamu lakukan walaupun di situ ada perbedaan. Contohnya nih adik-adik, kerja bakti. Nah, itu kegiatan kerja bakti. Apa perbedaan yang ada dalam kerja bakti itu? Nah, mungkin perbedaan masing-masing orang itu punya perbedaan sifat yang berbeda, lalu agama yang berbeda. Mungkin waktu kerja bakti ada yang dilaksanakan hari Minggu. Nah, kebetulan hari Minggu ada warga di sekitarmu yang beragama Kristen atau Katolik harus pergi ke gereja. Nah, kamu memberikan kesempatan kepada mereka untuk pergi ke gereja, itu berarti kalian sudah menerapkan nilai-nilai kerukunan yang terkait dengan persatuan dan kesatuan. Kalian bisa cari contoh kegiatan yang lain dan jelaskan apa perbedaan yang ada dalam kegiatan tersebut. Lalu apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Dari nilai-nilai kerukunan tadi, apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya akan tercipta persatuan, akan tercipta kesatuan, akan tumbuh rasa persaudaraan yang erat ya adik-adik ya. Ada kekeluargaan di dalamnya. Lalu ketika kita walaupun berbeda dan saling menghargai, maka di situ kita akan memiliki banyak teman. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh jika kita hidup rukun. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pasti untuk sila ini kita harus takwa, kita harus toleransi, dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Lalu juga harus ada kerukunan antar umat beragama. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah adanya persamaan derajat nih adik-adik, menghargai hak asasi manusia. Lalu kita juga ada solidaritas antar sesama manusia, sikap saling tolong-menolong sesuai dengan nilai Pancasila yang kedua. Lalu kita juga harus menjaga perdamaian. Lalu nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia adalah menggunakan bahasa persatuan ya. Mungkin di tempat tinggal kalian ada berbagai macam suku ya, atau orang-orang yang berasal dari daerah lain. Tetap gunakan bahasa persatuan Indonesia. Kita juga harus memperjuangkan nama baik Indonesia. Kita juga harus cinta kepada tanah air kita Indonesia dan mengutamakan persatuan dan kesatuan
daripada kepentingan pribadi. Nah, adik-adik, di sila ketiga ini juga harus ada jiwa patriotisme dimanapun kita berada. Lalu, nilai-nilai yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah menjadi pemimpin bangsa Indonesia itu haruslah bijak. Nah, adik-adik, kalau kalian menjadi ketua kelas pun harus bijak juga, ya. Kekeluargaan harus diutamakan. Nah, di sini sila keempat ini juga mementingkan musyawarah. Kedaulatan bangsa itu ada di tangan rakyat. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi dengan musyawarah. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Lalu kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Lalu nilai-nilai yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah kita itu harus berperilaku adil. Hak dan kewajiban orang lain itu harus dihormati adik-adik. Lalu kita juga wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tujuan rakyat Indonesia adalah adil dan makmur. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dari sila kelima Pancasila. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal merupakan tugas setiap warga negara. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjaga kerukunan. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi nih adik-adik, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh yang berperan penting pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, saat ini kita akan belajar peristiwa sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 9 Agustus 1945, sebelum proklamasi nih adik-adik, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Nah, Marsekal Terauchi ini adalah panglima besar tentara Jepang yang ada di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi pada saat itu Indonesia sendiri sedang dijajah oleh Jepang dan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Itu janji dari Jepang adik-adik. Nah, saat itu adik-adik ternyata janji ini tidak dipenuhi. Tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang itu dijatuhi bom oleh tentara musuh, yaitu daerah Hiroshima dan Nagasaki. Nah, daerah di Jepang ini dibom oleh Amerika Serikat yang termasuk dalam tentara sekutu. Nah, gara-gara ini nih, Hiroshima dan Nagasaki ini dibom, lalu Indonesia merasa merasa bangkit untuk memerdekakan atau memproklamirkan kemerdekaan karena bangsa Jepang sedang dalam kondisi yang terdesak. Nah, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Ternyata Jepang itu ingin menghadiahkan kemerdekaan karena mereka hanya ingin menarik simpati rakyat Indonesia. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia ini memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia itu diatur oleh Jepang. Jadi golongan muda ini inginnya Indonesia itu merdeka karena perjuangan mereka sendiri. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa ada campur tangan asing. Nah, itu tadi
peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi adik-adik, kemerdekaan kita ini tidak hadiah dari Jepang, dari yang dihadiahkan Jepang, tetapi kemerdekaan kita ini adalah benar-benar hasil dari perjuangan bangsa Indonesia. Nah, setelah ini ada peristiwa berikutnya, yaitu di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu diasingkan adik-adik. Nanti kalian akan belajar di pembelajaran selanjutnya. Ada peristiwa Rengas Dengklok di situ. Nah, adik-adik, itu tadi peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan. Berdasarkan bacaan tersebut, kalian bisa menulis informasi penting pada peta pikiran berikut. Nah, peta pikiran ini kalian buat di buku kalian masing-masing dengan membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Misalnya, mengapa Jepang ingin menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia? Nah, jawabannya karena terdesak oleh tentara sekutu yang sudah mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Lalu siapa yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Nah, itu adalah Jepang ya tadi ya. Nah, kalian buat peta pemikiran ini supaya kalian lebih mudah memahami peristiwa yang terjadi. Amati gambar berikut adik-adik. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Nah, di sini ada Benny, Edo, Siti. Mereka itu berbeda-beda adik-adik, tapi mereka tetap bermain bersama. Mereka tetap rukun dan menjaga persatuan. Nah, kalian ketika bermain dengan teman-teman kalian juga harus menjaga kerukunan, menjaga persatuan. Walaupun kalian mungkin berbeda agama, berbeda suku, berbeda asal ya, berbeda budaya mungkin, berbeda warna kulit. Alangkah baiknya kalau kita tetap hidup rukun dan bersatu. Perbedaan itu bukan menjadi penghalang kita untuk bersatu ya. Jadikan perbedaan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang harus kita jaga ya. Tetap rukun adik-adik. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Nah, apakah kalian menerapkan adik-adik nilai kerukunan? Ya, kita harus menerapkan nilai-nilai kerukunan supaya tercipta persatuan dan kesatuan. Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Nah, ini kegiatan apa yang pernah kamu lakukan walaupun di situ ada perbedaan. Contohnya nih adik-adik, kerja bakti. Nah, itu kegiatan kerja bakti. Apa perbedaan yang ada dalam kerja bakti itu? Nah, mungkin perbedaan masing-masing orang itu punya perbedaan sifat yang berbeda, lalu agama yang berbeda. Mungkin waktu kerja bakti ada yang dilaksanakan hari Minggu. Nah, kebetulan hari Minggu ada warga di sekitarmu yang beragama Kristen atau Katolik harus pergi ke gereja. Nah, kamu memberikan kesempatan kepada mereka untuk pergi ke gereja, itu berarti kalian sudah menerapkan nilai-nilai kerukunan yang terkait dengan persatuan dan kesatuan. Kalian bisa cari contoh kegiatan yang lain dan jelaskan apa perbedaan yang ada dalam kegiatan tersebut. Lalu apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Dari nilai-nilai kerukunan tadi, apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya akan tercipta persatuan, akan tercipta kesatuan, akan tumbuh rasa persaudaraan yang erat ya adik-adik ya. Ada kekeluargaan di dalamnya. Lalu ketika kita walaupun berbeda dan saling menghargai, maka di situ kita akan memiliki banyak teman. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh jika kita hidup rukun. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pasti untuk sila ini kita harus takwa, kita harus toleransi,
dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Lalu juga harus ada kerukunan antar umat beragama. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah adanya persamaan derajat nih adik-adik, menghargai hak asasi manusia. Lalu kita juga ada solidaritas antar sesama manusia, sikap saling tolong-menolong sesuai dengan nilai Pancasila yang kedua. Lalu kita juga harus menjaga perdamaian. Lalu nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia adalah menggunakan bahasa persatuan ya. Mungkin di tempat tinggal kalian ada berbagai macam suku ya, atau orang-orang yang berasal dari daerah lain. Tetap gunakan bahasa persatuan Indonesia. Kita juga harus memperjuangkan nama baik Indonesia. Kita juga harus cinta kepada tanah air kita Indonesia dan mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Nah, adik-adik, di sila ketiga ini juga harus ada jiwa patriotisme dimanapun kita berada. Lalu, nilai-nilai yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah menjadi pemimpin bangsa Indonesia itu haruslah bijak. Nah, adik-adik, kalau kalian menjadi ketua kelas pun harus bijak juga, ya. Kekeluargaan harus diutamakan. Nah, di sini sila keempat ini juga mementingkan musyawarah. Kedaulatan bangsa itu ada di tangan rakyat. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi dengan musyawarah. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Lalu kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Lalu nilai-nilai yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah kita itu harus berperilaku adil. Hak dan kewajiban orang lain itu harus dihormati adik-adik. Lalu kita juga wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tujuan rakyat Indonesia adalah adil dan makmur. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dari sila kelima Pancasila. Alhamdulillah pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.